warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amanat ta'allum wa ta'lim an nafa' wa intifa' wa tadhakkur wa tadhkir. Wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ibtigha mardatillahi wa qurbihi wa thawabih. Ma'asyiral musyahidin, para pemirsa yang menyaksikan rekaman ini, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat wal afiah sehingga kita dapat bertemu melalui rekaman ini di waktu yang mulia, di hari-hari yang mulia, di dalam bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan mengikutinya hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral musyahidin, para pemirsa yang menyaksikan video ini, kita akan sedikit membahas tentang bagaimana kemuliaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung, yang mana kita ketahui bersama bukti keagungan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pada peristiwa Isra dan Mi'raj dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menjadi imam salat bagi para anbiya wal mursalin dan juga hadir ribuan malaikat di Masjidil Aqsa, yang mana beliau menjadi imam salat ketika itu, yang menjadi bukti bahwa Nabi kita Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia, makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan itu, daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, salah satunya ayat adalah qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ayat ini berada dalam surah Yunus, yang menjelaskan bagaimana kewajiban kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbahagia, untuk bergembira dengan hadirnya dua hal. Yang pertama adalah bifadlillah, karunia Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh para ulama daripada karunia Allah Subhanahu wa taala adalah berupa ilmu pengetahuan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah suatu hal yang sangat luas yang tidak bisa dijangkau oleh kebanyakan manusia. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya ilmu yang kita pelajari saat ini, baik daripada ilmu syariat ataupun ilmu keduniaan, adalah yang sangat sedikit dari bagian ilmu Allah Subhanahu wa taala. Diumpamakan kalau seandainya ilmu Allah Subhanahu wa taala sebesar lautan, maka ketika ada sebuah jarum yang kita selupkan ke dalamnya, kemudian jarum itu kita angkat dan ada air yang melekat di jarum tersebut, maka air yang melekat di jarum tersebut adalah ilmu yang kita dapatkan pada hari ini. Sedangkan air laut adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Betapa agungnya, betapa luasnya ilmunya Allah, dan kita sebagai manusia diperintahkan untuk bergembira. Bagaimana cara kita bergembira? Yaitu dengan menuntut ilmu, mencari ilmu tersebut untuk kemaslahatan umat, untuk kebermanfaatan bagi umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda bahwasanya talabul ilm faridatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seluruh muslim dan muslimah. Karena kalimat muslim bisa juga diartikan sebagai muslim dan muslimah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama hadis. Maka menjadi sangat merugi orang tersebut, terutama orang-orang muslim yang tidak berkeinginan, yang tidak mempunyai semangat untuk menuntut ilmu. Lebih-lebih lagi ke dalam ilmu agama, yang mana ilmu agama ini akan kita bawa sampai mati. Kalau seandainya ilmu dunia yang kita dapatkan, kemudian kita terapkan, dan ketika kita meninggal dunia, ilmu tersebut akan ikut terkubur di dalamnya. Mengikut kepada jasad kita yang terkubur, maka ilmu tersebut pun terkubur. Namun kalau itu ilmu agama yang kita siarkan kepada umat, kita ajarkan kepada umat, bermanfaat bagi umat, maka itu akan menjadi amal jariah bagi kita. Lalu apakah ilmu dunia tidak bisa menjadi amal jariah? Ada dua kemungkinannya. Bisa jadi menjadi amal jariah, bisa jadi menjadi dosa jariah bahkan. Dikatakan bahwa seandainya kalau seorang itu mengajarkan ilmu dan ilmu tersebut dimanfaatkan oleh orang lain,
untuk kemaslahatan umat, maka itu menjadi amal jariyah baginya dan mengalir pahala sampai ia dalam kubur. Kemudian sebaliknya jika ilmu tersebut dimanfaatkan orang untuk keburukan, untuk kejahatan terhadap manusia, maka itu pun akan menjadi dosa jariyah baginya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya daripada anak Nabi Adam alaihissalam, kisah yang sangat masyhur antara Qabil dan Habil. Kita ketahui akhirnya kisah akhir dari kisah tersebut adalah bagaimana Qabil membunuh daripada Habil. Itulah pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi. Maka Nabi pun mengatakan bahwa setiap terjadi pembunuhan, maka dosanya mengalir kepada Qabil. Na'udzubillah. Inilah yang dinamakan ilmu yang menjadikan dia dosa jariyah. Sedangkan amal jariyah, kita tahu Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau mengajarkan ilmu agama, ilmu syariat, cara sholat, cara puasa, cara zakat, cara haji, dan diamalkan oleh umatnya sampai sekarang. Bagaimana pahala Nabi SAW melalui amal jariyah yang beliau dapatkan dari ilmu-ilmu yang beliau ajarkan. Qul bi fadlillah, ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan kepada diri kita, apakah kita sudah menuntut ilmu tersebut dan berusaha untuk mendapatkan ilmu tersebut dengan maksimal. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan rahmat di sini? Dan ulama pun menjelaskan bahwa rahmat di sini adalah kehadiran lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Apa dalilnya? Di ayat yang lain, misal dalam surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam, rahmat. Di sini jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wujud rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada alam. Apa itu alam? Apakah alam hanya manusia? Tidak. Alam adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit, yang ada di bumi, baik yang gaib ataupun yang nyata. Itulah alam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat bagi kalangan malaikat, bagi kalangan jin, bagi kalangan manusia, dan seluruh hewan, tumbuhan, bebatuan, bahkan benda-benda mati yang ada di alamnya Allah Subhanahu wa taala menjadi mendapatkan rahmat dari berkat hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita kagumi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemuliaan beliau, bagaimana keagungan beliau, dan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa meminta, tanpa memohon, tanpa berdoa, begitu lahir sudah menjadi umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis pun Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa dirinya adalah rahmat. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana rahmatun muhda." Aku adalah rahmat yang memberikan hidayah kepada kalian. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dihadirkan melalui wujudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa bidzalika falyafrahu. Hendaklah kalian dengan dua hal ini kalian bergembira terhadapnya. Ketika kita bergembira terhadap ilmu, kita menuntut ilmu tersebut, mencari ilmu dan memanfaatkannya untuk kemaslahatan umat. Lalu bagaimana cara kita bergembira dengan wujudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Banyak hal, banyak cara yang buat kita dikatakan bergembira dengan wujud tersebut. Salah satunya adalah dengan memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah dengan memperbanyak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal-hal ini adalah hal-hal yang bermanfaat bagi kita untuk kehidupan di akhirat kelak. Bagaimana salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya siapa yang bersalawat satu kali kepada Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan balasan 10 salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana wujud salawat dari Allah? Adalah berupa rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang membiasakan diri untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam mengikuti, menghidupkan sunnah Nabi SAW adalah suatu hal juga yang sangat luar biasa. Bagaimana Nabi SAW bersabda, "Man ahya sunnati kana ma'i fil jannah." Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, maka ia akan bersamaku di surga kelak. Jaminan masuk surga dari Nabi SAW dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Lalu, bagaimana Nabi SAW bisa menjamin seorang mengikuti sunnah Nabi itu akan masuk surga? Di dalam ayat dalam surah Ali Imran, Allah SWT berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah SWT mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, katakanlah wahai Muhammad,
kalau kalian, wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang kafir yang saat itu hidup, kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku Nabi Muhammad SAW, maka Allah SWT akan mencintai kalian dan dosa kalian akan diampuni oleh Allah SWT. Karena orang yang dicintai oleh Allah SWT adalah sudah pasti mendapatkan apa yang ia inginkan. Bagaimana seorang yang sudah dicintai oleh orang lain, pasti dia akan mendapatkan sesuatu dari orang yang dicintainya tadi. Sebagaimana ada seorang ulama, dulu dia berdoa, doanya hanya satu. Dia berdoa hanya minta dijadikan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya mengapa engkau berdoa seperti itu? Karena perumpamaannya sederhana. Bagaimana ketika seorang anak bayi yang mengeluarkan kotoran di pangkuan orang tuanya, lalu kita bertanya, apakah orang tuanya marah? Tidak. Orang tuanya malah senang, gembira, tersenyum. Karena apa? Karena wujud cinta sudah tertanam di diri orang tua tersebut kepada seorang anak. Apapun yang dilakukan oleh anak tersebut, itu seluruhnya baik bagi orang tua tersebut. Itulah hal yafrahu. Kemudian mengikuti syariat Nabi SAW sudah jelas, ya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan surga untuk orang-orang yang bertakwa. Bagaimana orang yang bertakwa adalah orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Bagaimana kita mengetahui apa yang dilarang oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah adalah melalui ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian daripada ayat Al-Qur'an yang lain yang menjelaskan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang sangat masyhur, yang kita kenal semuanya, yang kita sering dengar bahkan kita hafal, ayat dalam surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi SAW, maka kalian orang-orang beriman bersolawatlah kalian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bentuk solawat tersebut? Adalah dikatakan bahwa solawat Allah kepada Nabi SAW adalah rahmat dan ampunan Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana bentuk solawat dari para malaikat? Adalah istighfarnya malaikat memohonkan ampun untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita pun sebagai orang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat di sini keistimewaan atas salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salawat ini dicontohkan langsung oleh Allah dan para malaikatnya. Beda dengan amal yang lain. Salat dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakat, puasa, haji diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan langsung, diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ilmu bahasa yang disebutkan oleh para ulama, yusalluna 'alan nabi, yusallu menggunakan yang namanya fi'il mudhari. Bagaimana fi'il mudhari adalah menjelaskan orang yang sedang melakukan pekerjaan dan terus-menerus melakukan. Artinya Allah dan para malaikat dari zaman dulu sampai sekarang selalu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi. Nabi siapa? Nabi kita umatnya, ya. Dan di akhir-akhir Al-Quran di juz 29 surah Al-Qalam, Allah pun masih muji Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak budi pekerti yang sangat luar biasa, yang sangat tinggi. Bagaimana kita ketahui dulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang nabi, itu seluruh kaum Quraisy percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi digelari dengan gelar Al-Amin, orang yang dipercaya. Akan tetapi kekerasan hati dari mereka sehingga mereka tidak bisa menerima ketika Nabi menyampaikan agama yang benar yang berbeda dengan agama yang dimiliki oleh nenek moyang mereka. Sebenarnya mereka paham hal itu benar, akan tetapi karena kesombongan dan harga diri mereka yang merasa tertekan dengan adanya itu, maka mereka pun menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kemuliaan Nabi ini, maka yang mendapatkan manfaat terbesar adalah kita sebagai umatnya. Sebagaimana disebutkan oleh dalam sebuah qasidah, dalam sebuah syair yang digarang oleh ulama, bi akramir rusli kunna akramal umami. Dengan Rasul yang mulia ini, kita pun menjadi semulia-mulianya umat. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang masyhur yang kita kenal,
kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Bagaimana engkau wahai umat Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baiknya umat yang Allah keluarkan di muka bumi ini. Baik-baiknya umat dengan berbagai macam keutamaan yang kita miliki. Ya, bagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Orang-orang yang berbuat perbuatan yang baik di dalam umat Nabi SAW diberikan pahala 10 kali lipat. Sedangkan yang berbuat jahat tidak diberikan pahala kecuali satu. Di bidang yang lain, misalnya di bidang niat, jika seorang sudah berniat untuk melakukan amal baik, maka sudah dicatatkan pahala baginya. Hal ini yang membuat Nabi Musa alaihissalam bercita-cita ingin menjadi umat Nabi SAW. Beliau berdoa kepada Allah untuk menjadi umat Nabi SAW, maka Allah pun menolak. Karena yang ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya Nabi sudah ada, dan itulah kita. Lahir langsung menjadi umat Nabi SAW. Begitu mulia. Terkhusus di bulan Ramadan, ada 5 kemuliaan khusus yang diberikan Allah SWT untuk umat Nabi SAW. Yang pertama adalah di malam pertama daripada bulan Ramadan, itu Allah SWT memandang kepada hambanya, yang mana hamba yang mendapatkan pandangan dari Allah tidak akan diazab oleh Allah SWT. Yang kedua, bagaimana para malaikat Allah selalu beristighfar, mohon ampun kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan daripada umat Nabi SAW. Yang ketiga, bagaimana bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum daripada baunya minyak wangi misik. Karena minyak wangi misik ini adalah minyak wangi yang paling wangi yang dikenal oleh umat manusia. Yang keempat, surganya Allah Subhanahu wa taala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersiap-siap, untuk menghias diri untuk menyambut kehadiran orang-orang yang berpuasa, yang mana orang-orang puasa ini nanti masuk surga melalui pintu khusus yang disebutkan Babu Ar-Rayyan. Jadi surga disuruh berhias untuk menyambut orang-orang yang berpuasa. Yang kemudian yang kelima, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang besar bagi orang yang berpuasa di akhir daripada bulan Ramadan nanti. Ganjaran yang besar yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang memahami daripada ganjaran tersebut. Maka inilah kemuliaan yang menjadi pembuka daripada pertemuan kita, kemuliaan daripada Nabi SAW, kemuliaan daripada kita sebagai umat Nabi SAW, yang mudah-mudahan akan membuat kita semakin bersemangat dalam bulan Ramadan ini, semangat dalam beribadah, beramal soleh, sehingga kita digolongkan menjadi orang yang beruntung di akhir daripada bulan Ramadan nanti. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di awal ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah SWT memberikan kita kesempatan untuk bertemu di lain kesempatan dengan bahasan yang berbeda. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.